Shalom Alahim. Bapak Yahweh memberkati kita semuanya. Jumpa lagi dalam persekutuan doa GPSDE, Kehilat GPSDE. Mari kita akan bersekutu malam hari ini. Sebelum kita memuji-muji nama Tuhan, kita naikkan Shema Israel. Haleluya. Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Echad, Baruch Shekebon Malkuto Leolam Fire. Sekali lagi kita memujikan pujian ini. Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Echad, Baruch Shekebon Malkuto Leolam Fire. Haleluya. Kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan pikiranmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ibadah ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Bapa Yahweh, Bapa Pencipta langit dan bumi, beserta segala isinya. Amin. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita pujikan pujian nomor 92 dari buku kecil. Haleluya. Mari kita pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita. Kita mau mengundang hadirat Tuhan. Ruach HaKodesh hadir di tengah-tengah kita. Kita akan menyembah Dia, memuliakan Dia. Untuk kami berdoa, uruskan tempat ini. Untuk kami menyembah tiap segala perkara, ku serahkan padamu, Yesus.
segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja bimbing kami semua. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Yang segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Kita akan pujikan pujian ini sekali lagi, nanti Ibu Eni berdoa untuk pembukaan ibadah kita malam hari ini. Haleluya. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati kami untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ku masuk ke hadirat-Mu, ke tempat kudus-Mu, Tuhan.
Tiada kata-kata selain puji dan sembah saat ini. Alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembahmu. Engkau pujianku, masuk ke hadiran di tempat kudus Tuhan. Tiada kata-kata selain pujian saat ini. Alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembah. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam hidupku, aku bersungguh di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata kalamu. Mari kita pujikan lagu dari atas. Masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah saat ini. Alangkah indahnya Tuhan
dalam baik-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam-Mu. Ku sembah Kau dalam baik-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam-Mu. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam-Mu. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam-Mu. Mari sembah Dia, mari puji Dia, mari muliakan Dia. Haleluya, 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 haleluya. Ya lama-lama sih, ya lama-lama terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Ya lama-lama sangkara-lama, oh lama-lama sikina lama-lama sangkara. Ya lama-lama sikina kami memuji Engkau ya Bapa, kami memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya lama-lama sikina lama-lama. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Bapa, dikuduskan dan dipermuliakan Engkau ya Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuliakan Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Ya lama-lama haleluya, 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 haleluya. Terima kasih ya Tuhan atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, atas kekuatan, perlindungan dan penyertaan kepada kami ya Bapa. Ya Rabbah, kuduslah, kuduslah Tuhan, Bapa semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan, sudah bumi menyembah. Haleluya. Ku datang Tuhan, malam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur
dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Bapa semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu, ku tersungkur dalam berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Bapa semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Bapa semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Bapa semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu, surga bumi menyembahmu, surga bumi menyembahmu. Hallelujah.
berpujilah. Kiara lama sikira lama sakara lama sikira lama sakara lama sikira. Haleluya, haleluya, Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Haleluya, Yesus lebih besar, Yesus lebih besar, oh, Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari kita katakan Yesus lebih besar, Yesus lebih besar, oh, Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Haleluya, Yesus lebih besar, oh, Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Ya, Yesus lebih besar, Yesus lebih besar, oh, Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Katakan Yesus lebih besar, oh, Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Inilah pengakuan kami ya Bapa Yesua Amasia, bahwa Engkau lebih besar dari segalanya yang ada di dunia ini. Engkaulah kekuatan, Engkaulah penolong yang ajaib, Engkau yang mengadakan banyak mujizat atas hidup kami. Haleluya. Oleh karena itulah kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, kami senantiasa bersama-sama dengan Engkau ya Yesus Sang Mesias kami. Yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku,
Engkau ya Bapa Yahweh. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas kasih-Mu, atas selawat-Mu, atas kemurahan-Mu, atas berkat-berkat-Mu yang Kau sediakan bagi kami. Berkat yang melimpah-limpah di dalam kehidupan kami, berkat jasmani maupun rohani Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami menjadi orang yang diberkati, orang yang mempermuliakan Engkau melalui kehidupan kami, karena berkat-berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami ya Bapa Yahweh. Terima kasih atas kehadiran Engkau ya Ruach Kodes di tengah-tengah kami saat ini. Kami mengucap syukur, kami boleh memuji-muji-Mu, kami menyembah Engkau dan memuliakan Engkau ya Bapa Yahweh. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Biarlah hadirat-Mu, kuasa-Mu, pimpinan-Mu ya Ruach Kodes senantiasa ada di dalam kehidupan kami, sehingga kami memiliki kekuatan dan sanggup mengalahkan kekuatan kuasa-kuasa si jahat, karena Engkau ada di dalam kehidupan kami ya Ruach Kodes. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Saatnya ya Bapa, kami akan mendengarkan akan firman-Mu. Kami akan belajar akan daftar Elohim. Biarlah rahasia dari daftar Elohim itu Engkau boleh ungkapkan dan singkapkan malam hari ini, sehingga kami boleh mengerti isi hati-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Bapa. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan tiada sekarang selama-lamanya tiada berubah. Haleluya. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar sabda-Mu. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Bapa, dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kami siap untuk mendengarkan akan firman-Mu ya Tuhan. Kalau masih ada kuasa-kuasa sesat, kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu dan akan mencuri daftar Elohim, firman Tuhan, kami bersatu hati mengusirnya dalam dan demi nama Yeshua HaMashiach. Keluar dari ruangan ini, keluar dari hati kami. Bila hanya Ruach Kodes yang hadir ada di tengah-tengah kami, memberikan kekuatan, kemampuan, dan kemenangan untuk kami dapat memahami dan belajar akan daftar Elohim. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Yeshua HaMashiach kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, amin. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Kita sudah memuji-muji Tuhan,
Kita memuji-muji Bapa kita, menyembah Dia. Biar pujian dan penyembahan ini boleh berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Saatnya malam hari ini kita belajar akan daftar Elohim, lanjutan dari bacaan kita sebelumnya. Kita masuk dalam pasal yang ke-19 dari kitab Wayikra ya. Kitab Wayikra atau kitab Imamat ya, kitab Imamat atau Wayikra pasal yang ke-19. Seperti biasa kita akan baca secara bergantian. Saya akan bacakan ayat 1 sampai yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Judulnya kesucian dalam perilaku pribadi. Bapak Yahweh berfirman kepada Musa, katakanlah kepada seluruh jemaat Bani Israel demikian, kuduslah dirimu, sebab aku Yahweh Elohimmu ini kudus. Setiap orang yang di antara kamu haruslah menghormati ayah dan ibunya, juga harus memelihara hari-hari sabatku. Akulah Yahweh Elohimmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala, jangan pula membuat ilah-ilah tuangan bagimu. Akulah Yahweh Elohimmu. Apabila kamu mempersembahkan persembahan pendamaian kepada Yahweh, haruslah kamu mempersembahkannya sesuai dengan kerelaanmu. Dan haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkan atau boleh juga pada keesokan harinya. Tetapi apa yang tinggal sampai hari yang ketiga haruslah dibakar habis. Jikalau dimakan juga pada hari yang ketiga, maka itu menjadi sesuatu yang jijik dan Tuhan tidak berkenan akan orang itu. Siapa yang memakannya akan menanggung kesalahannya sendiri, karena ia telah melanggar kekudusan persembahan kudus yang kepada Tuhan. Nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dan penuaianmu. 10. Juga sia-sia buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang jatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Elohimmu. 11. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Elohimmu. Akulah Tuhan. 13. Janganlah engkau memeras sama manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai esok harinya. 14. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan, tetapi engkau harus takut akan Elohimmu. Akulah Tuhan. 15. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. 16. Janganlah engkau menyebarkan fitnah di antara bangsamu, supaya engkau tidak menginjak darah sesamamu. Akulah Yahweh. Janganlah engkau mendendam terhadap sesamamu. Hendaklah engkau menegur sesamamu dengan bijak, supaya engkau tidak menanggung dosa karena dia. Janganlah engkau membalas, jangan pula menyimpan dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Sebaliknya, hendaklah engkau mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Akulah Yahweh.
Hendaklah kamu berpegang pada ketetapan-ketetapanku, janganlah engkau mengawinkan ternak yang berbeda jenisnya, jangan pula menaburi ladangmu dengan dua jenis benih, dan jangan pula mengenakan pakaian yang dari bahan linen dan dicampur wol. Apabila seorang pria bersetubuh dengan wanita yang menjadi hamba perempuannya, tetapi telah mempertunangkan kepada pria lain, namun sama sekali belum ditebus atau belum dimerdekakan, hukuman memang tetap diberlakukan, tetapi mereka tidak dapat dihukum mati karena wanita itu belum dimerdekakan. Laki-laki itu harus membawa tebusan salahnya kepada Tuhan begitu kemah pertemuan, yakni seekor domba jantan sebagai korban penebus salah. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan korban penebus salah di hadapan Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia beroleh pengampunan dari dosanya itu. Apabila kamu sudah masuk ke negeri itu dan menanam bermacam-macam pohon buah-buahan, janganlah kamu memetik buahnya selama 3 tahun dan jangan memakannya. Tetapi pada tahun yang keempat haruslah segala buahnya menjadi persembahan kudus sebagai puji-pujian bagi Tuhan. 25. Barulah pada tahun yang kelima kamu boleh memakan buahnya, supaya hasilnya ditambah bagimu. Akulah Tuhan Elohimmu. 26. Janganlah kamu makan sesuatu yang darahnya masih ada. Janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan. Janganlah kamu mencukur tepi rambut kepalamu berkeliling, dan janganlah engkau merusakkan tepi janggutmu. Janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah meraja tanda-tanda pada kulitmu. Itulah Tuhan. 29. Janganlah engkau merusak kesucian anakmu perempuan dengan menjadikan dia perempuan sundal, supaya negeri itu jangan melakukan kesundalan, sehingga negeri itu penuh dengan perbuatan mesum. 30. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. 31. Janganlah kamu meminta nasihat pemanggil arwah, jangan pula mengikuti para peramal, sehingga kamu menjadi najis olehnya. Akulah Yahweh Elohimmu. Hendaklah engkau berdiri di hadapan orang yang lanjut usia dan menghormati kehadiran orang yang tua, serta takut akan Elohimmu. Akulah Yahweh. Janganlah kamu menindas seorang pengembara yang tinggal bersamamu di negerimu. Sebaliknya, pengembara yang menumpang bersamamu hendaklah kamu anggap sebagai penduduk asli di antara kamu, dan engkau harus mengasihi dia seperti dirimu sendiri, sebab kamu pun pernah menjadi pengembara di tanah Mesir. Akulah Yahweh Elohimmu. Janganlah kamu berbuat curang terhadap keputusan dan ukuran dalam timbangan dan dalam takaran. Neraca yang betul, batu timbangan yang betul, eva yang betul, dan hin yang betul haruslah kamu pakai. Akulah Tuhan Elohimmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. 37. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya itu. Akulah Tuhan. Amin. Amin. Puji Bapak Yahweh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab Wayikra atau Imamat ini jarang sekali dikhotbahkan di gereja-gereja. Kenapa? Karena di sini banyak peraturan-peraturan. Janganlah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seseorang mendengar kata janganlah, itu pasti ada perasaan yang tidak enak. Wong kok dilarang-larang, begini tidak boleh, begitu tidak boleh, begini tidak boleh, begitu tidak boleh. Ya,
Sama halnya ketika kita ini memperlakukan anak kita, mau ini tidak boleh, mau itu tidak boleh, akhirnya anak itu menjadi anak apa? Kalau di dalam istilah sekarang itu anak itu menjadi anak yang kuper, ya, atau kurang pergaulan, menjadi anak yang rendah diri, ya, anak yang minder, anak yang ya itu tadi kuper, ketinggalan, tidak bisa bergaul, kurang teman, tidak bisa beradaptasi dengan teman. Karena aturan-aturan jangan. Pernah suatu ketika itu saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, ada seorang yang punya kedudukan cukup tinggi di sebuah universitas waktu itu. Saya tidak tahu anaknya ini bagaimana gitu ya. Cuma sampai pada usia yang senja, bahkan sampai orang tuanya ini dipanggil oleh Tuhan, anak ini belum married, ya. Bukan nyindir ya, maaf ya. Bukan nyindir, ini saya menceritakan orang lain ini. Ya, orangnya kaya, saudara. Anaknya itu punya kedudukan sebagai seorang dokter, punya titel seorang dokter. Tapi saudara tahu, why? Mengapa kok sampai usia senja anak ini belum married, belum nikah? Ya. Kalau ada orang datang ke rumahnya, teman dari orang tuanya, dia ini tidak keluar rumah, tidak keluar kamar, di dalam kamar tidak mau nemui, seperti itu. Karena tekanan secara psikis, tekanan mental, maka anak ini menjadi anak yang yaitu tadi kuper, anak yang kuper. Betul dia mempunyai status sosial, status pendidikan yang tinggi, tapi kuper. Apa gunanya kalau demikian? Itu kalau kita memperlakukan anak kita ya seperti itu, akhirnya menjadi anak yang kuper. Dan era itu anak-anak di usia antara 80 tahun 80 ke bawah itu masih bisa dikendalikan oleh orang tua. Dibilang jangan, ya jangan, nurut ya. Tapi kalau untuk sekarang, waduh, sulit untuk mengendalikan. Saya masih ngalami sama orang tua saya itu, kamu itu karo wong tua itu kudu boso gitu dalam bahasa Jawanya ya. Boso itu dalam bahasa bahasa Jawa itu kromo inggil gitu. Jadi bahasa yang halus, kalau di bahasa Indonesia kan itu bahasa yang halus ya. Slow language ya, bahasa yang lembut. Ya diajar seperti itu. Anak-anak diajar seperti itu. Jadi saya sama orang tua saya itu berbicara itu saya pakai kromo inggil. Nanti kalau saya enggak berbicara dengan kromo inggil, dengan bahasa Jawa yang halus, maka saya akan dimarahi. Karo wong tuwa gak gelem basa. Nah, seperti itu. Ya, saudara mungkin mengalami hal itu. Tapi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, untuk era yang sekarang ini sudah dianggap kuno seperti itu, enggak zaman, sudah enggak bisa diterapkan pada anak-anak sekarang ini. Jadi harus ada cara dan metode yang lain untuk mendidik anak-anak kita. Makanya sekarang ini sekolah-sekolah yang membuka pendidikan anak, waduh itu laku laris ini. Bagaimana cara menghadapi anak yang autis, anak yang nakal, anak yang pendiam, anak yang
melankolis, ya. Seperti itu bagaimana caranya? Itu ada sekolahnya. Laris guru-guru sekarang itu untuk menghadapi anak itu. Jadi tidak bisa anak itu didoktrin seperti di era 80 tahun ke bawah itu ya. 75 itu masih bisa dikembalikan, bisa dikendalikan anak-anak kita. Kalau sekarang tidak bisa. Bapak Ibu kembali kepada David Elohim ini. Kalau saudara baca dari Wahikra atau Imamat yang pasal 19 ini, ayat 1 sampai ayat yang ke-37, maka di situ bunyinya itu janganlah, 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 janganlah. Makanya orang nggak mau pakai ayat ini untuk khotbah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini Dafar Elohim berbeda, ya. Saya katakan sekali lagi, Dafar Elohim ini, firman Tuhan ini, sabda Tuhan ini, perintah Tuhan ini berbeda dengan cara kita mendidik anak. Berbedanya di mana? Kalau anak itu memang harus patuh dan taat kepada orang tua. Ada metode atau ada cara untuk supaya bagaimana kita ini mendidik anak kita ini tidak menjadi anak yang kuper. Betul, ada aturan dan larangan yang ditetapkan, tetapi anak tersebut tidak kuper, tidak minder, tidak ketinggalan zaman, ya, masih bisa bergaul. Itu ada metodenya. Ya, saya tidak mengajar metode itu, malam hari ini saya bukan ahlinya, tapi saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali kepada firman Tuhan pada Wahikra pasal yang ke-19 ini, bagaimana kita ini menyikapi apa yang dikatakan oleh Tuhan. Bagaimana kita ini menaati aturan yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam kitab Imamat atau Wahikra ini. Nah, ini itu yang metode yang harus kita temukan. Ini peraturan dan ketetapan Tuhan ini mutlak wajib, ya, tidak bisa dirubah, tidak bisa diganggu gugat. Ini syarat mutlak supaya saudara masuk surga. Kalau saudara melanggar saja dari aturan yang ditetapkan oleh Tuhan, janganlah kemudian saudara coba-coba dengan apa yang dikatakan ditetapkan oleh Tuhan. Aku tak melanggar apa yang ditetapkan Tuhan. Jangan coba-coba, saudara masuk neraka. Saudara. Ini peraturan ketetapan Tuhan ini. Jangan karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saya dengan pengorbanan Tuhan Yesua di atas kayu salib, maka saya akan melanggar, melakukan seenaknya. Dan saya tidak mau kata janganlah, janganlah, janganlah ini. Terlalu ruwet, terlalu rumit, saya tidak mau mentaati itu. Saya ini sudah mendapat kasih karunia dari Tuhan dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka dosa saya disucikan. Jadi saya bisa melakukan seenak saya. Oh, jangan coba-coba saudara. Kalau mau coba ya silakan. Tidak ketemu dengan saya nanti. Ya jangan saya lah, jangan saya dengan pendeta-pendeta yang taat akan Tuhan. Saya sendiri masih belajar untuk mentaati akan perintah Tuhan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita menyikapinya? Ya, kalau kita ini